kita pernah mengalami situasi yang buruk, bukan? Angkat tangan yang mengalami situasi yang buruk. Angkat tangan, jujur maksudnya. Yang tidak pernah itu malaikat. Saudara sekalian, saat kita mengalami masalah yang berat itu, apa yang ada di pikiran kita, apa yang ada di hati kita? Pertama, sebagai anak Tuhan, kita akan bilang begini, aku tetap percaya Tuhan, aku tetap ikut Tuhan, aku tetap melakukan apa yang Tuhan ajarkan. Titik. Teman-temannya datang mempengaruhi supaya cari jalan lain, nggak mau dia. Pokoknya aku Tuhan Yesus, amin. Sampai bosan teman-temannya mempengaruhi dia. Yang kedua, masalah itu berat, kita bilang begini, ya sudahlah, kita cari jalan lain. Siapa tahu di sana pun ada jalan Tuhan. Pokoknya inilah pikiranku, inilah hikmatku, keputusanku. Terus teman-temannya datang bilang, oh hebat kamu ya, mau ikut apapun cara. Of course lah, orang pengalaman, saya mau. Dan kita ikuti jalan itu. Dan dari dua pilihan ini ada akibat yang kita alami. Yang pertama, kita tenang-tenang saja dan kemudian kita ada penderitaan memang, tapi kita melihat jalan Tuhan memulihkan. Pilihan yang kedua, wah kita bangga dan hebat dan sebagainya, tapi juga kita merasa begitu banyak masalah yang kemudian datang, kiri kanan dimanapun tambah berat masalahnya, dan akhirnya kita kecewa dan putus asa. Kadang hati melihat langit dan menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan kok matahari bersinar tapi aku dalam kegelapan? Itu bukan salahku loh, itu Tuhan punya salah. Menutup mata, menyalahkan Tuhan. Tapi kemudian dia merasa sadar bahwa wah, aku kan yang memilih jalan ini kan pilihanku, ini kan kesalahanku. Bertobat dia. Setelah bertobat, malu-malu masuk gereja, sungkan gitu. Bukan sungkan, ya bisa sungkan kepada orang yang ada di gereja, tapi juga sama Tuhan itulah, hatinya bagaimana gitu loh. Ya kan, lihat gereja terasa Tuhan gitu loh. Jadi malu sama Tuhan, tapi tidak ada jalan lain. Tetap masuk saja diam-diam, senyum walaupun hatinya sebenarnya bagaimana gitu loh. Dan begitu di situ dia mengalami Tuhan dan dia sadar dan bertobat, Tuhan aku yang salah, aku mau kembali ke jalan yang benar, dan dia dipulihkan. Inilah sebenarnya kisah dari Naomi ini. Pada zaman hakim-hakim di Israel, daerah Bethlehem, Yehuda, itu zaman hakim-hakim itu Israel itu ada waktu yang begitu besar mereka sudah tidak mau mengikut Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan. Pokoknya hidup mereka itu sudah tidak seperti yang diajarkan oleh hukum Taurat. Mereka mau buat apa saja semau mereka. Tapi ada jalan di mana Tuhan akan memanggil seorang menjadi hakim dan memberikan nasihat yang kuat, yang tegas kepada bangsanya, dan mereka kembali dan akan dipulihkan. Tapi juga pada masa yang sama akan mengalami hukuman Tuhan, supaya cara Tuhan menyadarkan. Jadi setiap masalah hidup itu jangan langsung ngomong Tuhan itu jahat. Bisa Tuhan izinkan untuk menghajar kita, karena firman Tuhan bilang kan yang dikasihinya pasti dihajar.
saudara sebutnya kuat, tapi menerima kadang-kadang kurang. Ya kan? Yang dikasihinya dihajar Tuhan, amin, bahasa dan kata-kata kuat, tapi waktu dia mengalami penghajaran Tuhan, aduh, bagaimana gitu loh. Jadi di zaman hakim-hakim itu, Israel itu, Bethlehem itu yang tadinya subur menjadi betul-betul sudah tidak ada penghasilan. Pernah saudara lihat sawah tidak bisa tumbuh padi karena tidak ada hujan, kering dan kontang, susah itu. Nah, kira-kira begitu yang terjadi di sana. Nah, Elimelek dan Naomi dan suaminya Elimelek, pasti mereka ini juga orang Israel yang tahu Tuhan gitu loh, yang kenal Tuhan. Tetapi kesalahan mereka adalah tidak mempercayai Tuhan di saat dalam mengalami kesulitan, kurangnya makanan di Israel. Lalu mereka ada ide yang baru. Setelah diskusi dengan suaminya barangkali, diam-diam, saudara, diam-diam mereka tinggalkan Bethlehem dan pergi ke Moab. Moab itu kalau dalam zaman ini punya apa itu map atau ya peta itu di Yordan. Jadi Yordan, Bethlehem, Laut Mati, nyeberang, itulah. Ini Moab. Moab ini musuhnya Israel. Sesuatu yang betul-betul orang Israel itu tidak boleh hidup di sana. Apalagi makan-makan di sana, makanya mereka itu bawa makanan banyak yang ada itu loh. Dan di sana mereka bekerja sendiri, cari makan sendiri. Karena orang Israel itu kan begitu, nggak boleh sembarangan makan, haram. Tapi ada juga yang sembarangan makan, ya kan? Tapi orang Israel ya begitu, ada aturan mainnya. Tetapi bagi mereka di sana itu ada suburnya, ada hasilnya. Maka Elimelek, Naomi dan dua anak laki-lakinya, siapa nama anak laki-lakinya? Mahlon dan Kilion, berangkat pergi. Keputusan ini adalah keputusan diri sendiri, hikmat diri sendiri, mencari jalan penyelesaian dengan kekuatan dan kemampuan sendiri. Ya biasalah, kita juga kalau ada masalah kan ada dua pilihan, ya nggak? Tetap percaya Tuhan atau buat jalan sendiri, pilihan sendiri. Nah itulah manusia kan. Aku ini single, aku mau tetap ikut Tuhan, percaya Tuhan dan menunggu waktu Tuhan dan menikah orang yang tepat dan sesuai dengan ajaran Tuhan. Ya dan amin, amin Tuhan, aku tetap. Tapi ada orang yang, wah kalau aku begini terus ini, aku diserang terus kiri kanan. Semua teman-temanku pertanyaannya aneh-aneh. Aneh bagiku, kenapa? Masa aku masih single, anakmu udah berapa? Menikah apa? Kamu ini tua-tua, sampai tua kamu apa? Gitulah banyak bahasanya. Jadi daripada apa ini mendapat kata-kata
kata negatif, kecaman-kecaman yang begini, ya aku mau jalan sendirilah. Nggak mau cara Tuhan. Pokoknya ganteng, ada uang, ada pekerjaan. Tapi awas ya, jangan ada Tuhan, ada uang, ada pekerjaan, sosmed ya, dari media sosial ya, banyak yang kalian tahu kan, lihat kan, viral katanya. Ujung-ujungnya kan ditipu. Apalagi sekarang ini kan, wajah aja boleh diubah-ubah dengan pakaian jas, mobil hebat, ya kan? Pekerjaan kantor hebat, wajahnya sama sekali. Apalagi kalau sudah lagi kabur-kabur matanya, aduh, sudah kayak seperti dia, betul-betul. Begitu akhirnya apapun yang diminta, akhirnya suatu saat hanyalah janji-janji palsu. Tapi ada orang yang langsung pilih jalannya sendiri. Begitu sampai di sana dan begitu mungkin menikah dengan orang itu, hidup dengan orang itu, baru menyesal. Ada yang pernah mengalami penyesalan? Ada? Tak tersembunyi. Itulah pengalaman manusia kita. Akhirnya kita merasa, oh jalanku ini dari tadinya aku pikir yang terbaik, ternyata terburuk dan akhirnya hancur-hancur. Nah itu kan saat ada masalah berat, kita bisa memilih jalan kita sendiri dan akhirnya kan hancur kan. Memang tekanan ekonomi itu sulit, makanya saudara ada di sini, tapi dengan motivasi yang benar. Dan ada yang saudara mungkin tidak tahu, tapi sampai di sini malah mengenal Tuhan dengan lebih baik. Dipulihkan dan sebagainya. Jadi Elimelek, Naomi berpikir Moab adalah keselamatan bagi keluargaku. Dia tinggalkan Bethlehem. Tuhan yang hebat, udah dia tidak mau dengar, dia mau pokoknya aku mau jalan menurut kemauanku. Begitu mereka sampai di Moab, ya mungkin ada janji-janji manis yang mereka dapat, ya enggak? Ya. Tapi kemudian dikatakan oleh firman Tuhan, Elimelek mati di tanah Moab. Penyebabnya kita tidak terlalu tahu. Ada banyak sebab, tapi tidak perlu kita cari-cari di sini. Pokoknya mati aja. Akhirnya Naomi bersedih. Aku sendirian di sini sebagai istri. Dua anakku masih single lagi. Nah, waktu ada Elimelek, nggak berani barangkali, ya. Naomi ngomong begini, ya anak kita kan sudah besar, menikah sajalah sama orang-orang Moab. Karena dalam peraturan Israel, nggak bisa menikah di luar bangsa Israel. Itu hukumannya itu kayak mati aja gitu loh. Nggak boleh. Tapi begitu suaminya mati, Elimelek itu, Naomi yang tadinya mungkin masih sadar-sadar tentang hukum aturan Tuhan, tiba-tiba dia udah nggak ngerti itu aturan Tuhan. Daripada banyak kesibukan, nikah. Kenapa suaranya begitu? Karena sambil stres kehilangan suami.
Kuat, kuat, kuat. Tahu itu lagu? Tahu itu lagu Nenekku Pahlawanku? Tahu nggak? Kalau diputusin, ditinggalkan, nenekku bilang kuat, kuat. Maka kita perlu orang lain untuk memberikan kekuatan. Kuat, kuat. Jadi Naomi bilang, oh, udah, jangan banyak pikir, menikah saja. Ini kan melanggar ini. Yang namanya dari awal saja memilih jalan yang salah itu sudah salah. Tetap aja tinggal di Bethlehem mah, tunggu Tuhan punya pertolongan, cari jalan sendiri. Hikmat manusia. Suruh menikah lagi, keputusan yang salah. Sudah menikah mungkin dia ketawa-ketawa, ya ada yang teman lah, sharing-sharing kah, apa dan sebagainya. Ya mungkin saja akhirnya rumah mereka kan baik-baik aja. Barangkali sudah tidak sunyi seperti dulu lagi. Suami tidak ada, sekarang ada anak mantu kan, bagaimana gitu lah rasanya. Walaupun kadang-kadang tidak seindah lah. Coba kalau sudah menikah dengan orang dan suami mau punya orang tua itu ganas, kalian napas tinggal satu. Ada yang ada pengalaman? Tapi ya indah lah gitu loh. Tapi pilihan itu sudah salah, sudah tidak benar gitu loh. 10 tahun kemudian anaknya lah dua ini mati. Masih muda, tidak tahu, ya belum punya anak atau tidak dikasih anak, terserah lah. Tapi mati masih muda, nggak tahu apa sebabnya. Akhirnya Naomi, suaminya sudah mati, 2 anaknya mati. Bagaimana sekarang? Sekarang sudah hancur, betul-betul hancur. Yang tadinya pilihannya itu sepertinya bertingkat-tingkat keberhasilan, kemajuan yang dipikirkan, ke Moab, pasti kita membangun keluarga yang bagus, ada hasil yang bagus dan sebagainya. Sekarang di Moab suaminya mati, kedua anaknya mati. Itu adalah kesulitan yang amat berat. Makanya lihat dia punya pengakuan jujur sekali. Dia mengaku dia buat yang salah di dalam pilihannya. Apa dia bilang? Ayat 20, janganlah sebut aku Naomi sebab aku, sebutkanlah aku Mara sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebut aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Dia sadar pilihannya sendiri yang menurutnya bijak dan oke telah mengakibatkan kehancuran, dan dia sadar kesalahannya itu adalah berakibat malapetaka. Jadi pilihan Naomi ini yang menurutnya bijak ditimpa dengan malapetaka, kehancuran. Makanya dia bilang, kamu jangan panggil aku Naomi. Naomi itu artinya yang menyenangkan. Naomi yang menyenangkan, arti namanya. Ada yang nama Naomi sini?
Tapi dia bilang, panggil aku marah. Artinya yang pahit. Dia sudah melihat dirinya begitu pahit, mengalami kepahitan, kehancuran. Karena tidak taat, tidak percaya, mengikut apa yang Tuhan kehendaki, akhirnya kepahitan itu terjadi. Suaminya mati, 2 anaknya mati di tanah Moab. Itu adalah kesedihan, dan dia akui itu. Pengakuannya ini adalah sesuatu yang hebat, bahwa dia mengalami semua keburukan itu karena kesalahannya, karena dosanya, karena pikirannya mencari kebijakan dan kepandaian manusianya, dan itu salah. Makanya mengakibatkan begitu dahsyat itu malapetaka. Dia tahu itu, dia sadar itu. Tapi anugerah Tuhan itu luar biasa di saat-saat seperti itu. Tangan Tuhan itu begitu terbuka untuk menunggu dia kembali. Tadinya dia tinggalkan dengan jalan dan caranya sendiri. Sekarang dia mengalami kehancuran, dan di saat seperti itu dia mau kembali kepada Tuhan, kembali ke Bethlehem. Supaya di Bethlehem bukan saja dia menikmati kembali, karena Israel sudah diberkati oleh Tuhan. Makanan sudah tersedia, musim panen yang dulunya tidak ada apa-apa, nol, sekarang sudah musim panen yang hebat. Dia kembali supaya dia bisa kembali mengalami apa artinya mengikut Tuhan di dalam bangsanya, apa artinya menyembah Tuhan di dalam bangsanya. Dia mau kembali. Bisa saja kan dia tinggal di Moab, kan ada dua apa itu menantunya, biar di sana. Tapi dia mendengar kabar, oh udah, Israel sudah dibangun kembali oleh Allah, aku mau kembali. Begitu. Akhirnya dia kembali. Dalam kehidupan kita perlu menyadari bahwa setiap masalah yang kita hadapi itu bisa saja itu karena ada ajaran Tuhan untuk kita, supaya kita kembali dipanggilnya untuk kembali mengikut Dia, percaya kepada Dia, dan kita kembali dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Naomi kembali ke Bethlehem supaya di sana dia bisa mendekat Tuhan, dia bisa menyembah Tuhan. Kalau di Moab tidak bisa itu. Satu-satunya orang Israel di sana, yang lain tidak percaya Tuhan, ya bagaimana? Penyembah berhala dan sebagainya. Dia harus kembali ke Yerusalem. Di situ baru dia bisa mengalami Tuhan dan pemulihan dari Tuhan. Yang menarik ini ada namanya Ruth, ini menantunya. Yang satu kan namanya Orpa, kemudian Ruth. Dua-dua ini kan bangsa Moab. Mereka tahu sekali apa itu Moab, kepercayaan dan sebagainya. Dikatakan sehingga kembali kepada bangsamu yang menyembah berhala dan sebagainya. Udah. Ayo, aku mau pulang ke Bethlehem. Dua mantunya ini ikut, tapi sampai di perjalanan mungkin sudah kepikiran si Naomi. Sudah. Begini saja. Kita berpisah saja di sini. Kamu kembali ke tempatmu. Cari suami yang baru, buat keluarga yang baru. Ikutlah ilah-ilahmu. Tidak perlu kamu ikut saya. Dua mantunya ini nangis kuat-kuat. Kalau saudara nangis barangkali, siapa yang pernah menangis dengan sekuat-kuatnya? Ada?
jujur. Waduh, betul-betul. Tapi Naomi bilang, ayo sekarang kamu kembalilah aja. Aku tidak bisa lagi menyediakan suami bagimu. Nggak bisa, kamu pulang. Akhirnya Orfa ini kan orangnya ngerti itulah, logikanya jalan benar juga. Kalau aku ke Israel, ya itu kan musuhku dan mana mungkin mereka terima aku. Ya udah. Selamat tinggal kembali ke Moab. Tapi Ruth ini luar biasa. Kesetiaannya kepada ibu mertuanya menakutkan. Aku tetap ikut kepadamu. Ya, bangsamu adalah bangsaku. Tuhanmu adalah Tuhanku. Arti yang lain, aku mau ikut percaya kepada Tuhannya. Aku tidak mau peduli dengan bangsaku, aku tidak mau peduli dengan budayaku, agamaku dulu. Aku sudah hapus. Aku sekarang mau masuk ke dalam dunia yang baru bersama dengan keluargamu, bangsamu, dan Tuhanmu. Apapun orang bilang, aku tetap ikut kamu. Nggak ada yang bisa memisahkan. Hanya kalau saya mati, ya sudah, kita berpisah. Tapi aku selagi hidup, inilah keputusanku. Naomi kan, wah, bagaimana gitu loh, ya kan? Nggak tahu dia pernah dengar cerita apa, bisa nggak ini bangsa inilah Moab ini masuk. Tapi lah berjanji lama ada cerita itu bisa, dan ada upacara khusus untuk diterima. Akhirnya Ruth ikut dan sama-sama masuk ke Bethlehem. Yang kita lihat di sini adalah Naomi sendiri saat awal tidak bisa mempercayai Tuhan untuk masalah hidup, makan minum, kesulitan yang dihadapi. Dia mencari jalannya sendiri yang menurutnya bijaksana dan hebat, dan dia pindah ke Moab, dan dia sadar bahwa semua akhirnya dia mengalami malah petaka. Akhirnya dia bilang, diriku, namaku Mara, pahit. Dan akhirnya sadar itu, ini semua adalah akibat yang daripada pilihanku, dan Tuhan mengizinkan hukuman ini kepadaku. Tapi sekarang aku sadar ini, aku mau kembali kepada Tuhan, kembali ke Bethlehem, tinggal di situ, dan aku akan hidup dipulihkan. Ini adalah Yahudi buat kesalahan dan dosa, sadar, bertobat, kembali. Kita orang Kristen ada saatnya mengambil keputusan sendiri untuk menyelesaikan masalah kita, dan kita lihat permasalahan begitu besar dan hebat, hancur. Kita sadar itu akibatnya, dan kita bertobat, dan kita kembali kepada Tuhan, dan Tuhan akan pulihkan kita. Ruth, dia bukan orang Israel, penyembah berhala, budaya yang asing. Tapi dia sadar pengakuan ini menjadi pengakuan yang menyadari. Mungkin selama 10 tahun ya menikah sama anaknya itu, sama keluarga itu, mereka juga mungkin bisa mendengar kisah-kisah Tuhan apakah yang diceritakan. Mungkin tidak sempurna, tapi mereka melihat, oh ini lain. Mereka kok tidak menyembah berhala ini sebagainya. Akhirnya mungkin Ruth ngerti sedikit. Makanya dibilang Allahmu adalah Allahku. Keputusan yang kalau bilang aku bangsamu dan bangsaku dan keluargamu adalah keluargaku, biasa-biasalah.
kan? Tapi kalau sudah bilang Allahmu dan Allahku, artinya aku tahu Allahmu itu ada, aku mau memberikan hidupku kepadanya, percaya kepadanya sampai mati, aku mau. Jadi dari tidak percaya menjadi percaya. Dan Tuhan pulihkan hidupnya. Nah mungkin dari saudara punya pengalaman sendiri, ada pengalaman ini. Dulu saudara tidak percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang dapat mengampuni dosamu, yang dapat memulihkan hidupmu, yang menyediakan hidup kekal di surga bagimu. Tapi dengan cara Tuhan sendiri. Entah itu terjadi di Indonesia atau terjadi di Hong Kong, terserah. Tapi waktu Tuhan akhirnya memanggil kamu untuk mengenal Yesus dan percaya Yesus, mengambil keputusan untuk percaya Yesus dan mengikut Yesus, makanya sekarang kamu mengikut Yesus, masuk ke gereja. Tuhan Yesus Tuhanmu juga, Tuhan Yesus adalah Tuhanku. Menjadi pengikut Yesus sampai kapanpun. Orang-orang di mana-mana mungkin marah dan sebagainya, saudara tenang saja. Aku sudah memilih Yesus, Dia adalah Tuhanku. Luar biasa. Dan akhir mereka pergi bersama dengan Naomi, Ruth pergi dengan Naomi ke Bethlehem. Dan di Bethlehem akhirnya mereka, ingat ya, waktu dia pergi mungkin ada bawa bekal-bekal secukupnya, waktu dia pulang 0, kosong. Tapi berkat Tuhan bagi bangsa Israel itu musim panen. Akhirnya dia bisa datang dan ikut merasakan betapa Tuhan sudah memulihkan bangsa Israel, karena mungkin mereka sudah lagi sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan mereka mendapat berkat yang luar biasa. Nah walaupun kalau dalam cerita berikutnya nanti kita akan lihat, akan datang ya, tidak ada ladang dari si, ya memanglah sudah tinggal lama di luar negeri, hilang dia sudah tidak ada apa-apa gitu loh. Kalau harus kerja ke sawah orang lain ya biasalah. Tapi ingat ya, berkat dari Ruth ini berlipat ganda. Dia bekerja, kemudian dia mendapat suami, dan suaminya itu menikah dengan dia, dan kemudian dari suaminya itu silsilah sampai kepada Yesus. Oh, menjadi silsilah Tuhan Yesus yang tadinya Moab, penyembah berhala, bukan bangsa Israel. Oh, kemudian bertobat, percaya kepada Tuhan, dia diberkati, kemudian dilipat gandakan berkatnya, dikasih suami, pasti dipulihkan keluarga lah, ya kan? Naomi pun dipulihkan karena menikah dengan siapa namanya? Boaz ya. Itu orang yang punya inilah harta dan kekayaan, dan bukan itu saja, akhirnya menjadi silsilah dari Tuhan Yesus. Luar biasa kan? Makanya ada berkat yang Tuhan janjikan. Jangan tinggal terus di duniamu. Kalau engkau sudah mengalami pengajaran Tuhan, tobat, kembali dekat kepada Tuhan, ikut Tuhan sepanjang hayatmu, karena Tuhan akan memberkatimu. Naomi, Ruth kembali ke Bethlehem, mereka diberkati berlipat ganda. Musim makan minum dicukupi dan sebagainya dan sebagainya. Luar biasa berkat Tuhan. Jadi ini hal yang kita bisa pelajari dari Naomi, Ruth ini, bahwa sebenarnya pengalaman mereka ini tidak jauh dari pengalaman kita. Tapi marilah kita melihat ini sebagai pelajaran yang Tuhan mau berikan kepada kita, bahwa jangan kita memilih penyelesaian dengan cara kita sendiri, usaha kita sendiri bisa membuat kehancuran demi kehancuran.
kalaupun ada masalah dalam hidupmu sebagai anak Tuhan, tetaplah beriman kepada Tuhan, tetaplah percaya akan janji dan pemulihan yang Tuhan berikan. Jangan kembali ke cari jalan yang lain. Kalau sudah mencari jalan yang lain dan sudah hancur-hancuran saat ini, tobat. Jangan keraskan hati, karena kalau Anda mengeraskan hati, Anda akan menuai kehancuran demi kehancuran demi kehancuran. Langsung bilang, aku mau kembali ke jalan yang benar, aku mau ikut Tuhan, aku mau taat Tuhan, dan Tuhan akan berkati. Amin. Amin. Amin.